Dah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami untuk kelompok 7 mempresentasikan hasil makalah dari mata kuliah Cirebon Studies tentang ritual siklus kehidupan di Cirebon. Sebelumnya, eh, yang terhormat Bapak Dosen Heru Prayogo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies dan yang kami banggakan teman-teman kelas B23, perkenankanlah kami untuk mempresentasikan hasil makalah mata kuliah Cirebon Studies tentang ritual siklus kehidupan di Cirebon. Tapi sebelumnya kami perkenalkan dulu untuk anggota kelompok 7 yang terdiri dari Ibu Ayu Lestari, kemudian Bapak Taufik, dan saya sendiri, Wahyuni Azulfa. Selanjutnya, untuk latar belakang sampai dengan daftar pustaka akan dipresentasikan oleh Pak Taufik dan Bu Ayu. Monggo dipersilahkan. Mohon maaf Pak, untuk speakernya belum nyala. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi telah di wabarakatuh. Alhamdulillah telah diberikan kesempatan untuk memaparkan materi itu mata kuliah Cirebon Studies. Kita langsung saja mempersingkat waktu. Kita mulai dari latar belakang. Jadi setiap manusia ini mengalami hal atau proses yang disebut dengan siklus hidup, yaitu proses di mana seseorang itu lahir, menjadi dewasa, lalu tua, dan akhirnya seseorang itu meninggal. Tetapi terdapat beberapa perbedaan menyangkut cara dan proses manusia menyikapi siklus tersebut. Nah, di berbagai daerah ataupun suku di setiap negara, hal ini dikarenakan adanya unsur kebudayaan di dalamnya. Nah, hampir di beberapa daerah di Indonesia kita ketahui itu mengenal upacara siklus kehidupan tersebut. Salah satu daerah yang masih melaksanakan upacara tersebut ya tidak lari dari Cirebon tempat kita kuliah. Jadi di Cirebon ini masyarakatnya ketika seseorang yang hamil 4 bulan maka diadakan acara ngupati, terus berlanjut ketika mencapai usia kehamilan 7 bulan. Nah, ada upacara memitu atau 7 bulanan. Jadi ketika sang bayi sudah lahir, ada upacara puputan, akikah, dan mudun lemah. Ketika mencapai usia dewasa dan melakukan pernikahan, ada upacara ritual manten, sampai ketika manusia meninggal pun masih ada upacara seperti tahlilan. Next, Bu. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat. Jadi, bagaimana proses dan tata cara ritual siklus kehidupan, kelahiran, perkawinan, dan kematian yang terjadi di Cirebon. Sini kita akan mengetahui proses dan tata cara ritual siklus kehidupan, kelahiran, perkawinan, dan kematian yang terjadi di Cirebon. Next. Nah, di sini kita akan berbicara soal selamatan manten. Nah, kalau bicara soal manten ini pasti bicara soal pernikahan. Jadi, pernikahan masyarakat Cirebon, dalam pernikahan ini banyak ritual yang harus dilakukan. Jadi, sebelum acara pernikahan, terlebih dahulu harus disiapkan seperti uleman, taruh, sesajen, dan lain-lain. Nah, seminggu sebelum akad nikah, jadi sohibul hajat itu dalam masyarakat Cirebon disebut dua. Jadi yang mempunyai hajat pernikahan itu disebut
dua gawe, mulai membagikan leman atau undangan kepada masyarakat sekitar, saudara, teman, dan lain-lain. Jadi sehari sebelum hajatan itu ada namanya taruh tenda hajatan. Itu tenda hajatannya mulai dipasang. Jadi pada saat itu juga sesajen sudah mulai diracik dan ditempatkan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh sohibul hajat. Nah, di sini kita akan berbicara soal ritual sekitar kelahiran. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Ayu. Waktu dan tempat, persilahkan. Baik, saya akan lanjut dari penjelasan dari Pak Taufik, di mana lanjutan tadi tentang ritual sekitar kelahiran, di mana seorang istri itu setelah nikah pastinya mengalami hamil atau mengandung, di mana di sini disebutkan ritual sekitar kelahiran, ritual mapak widungan. Mapak widungan artinya menyambut kandungan. Ritual ini dilaksanakan ketika usia kandungan mencapai 2 bulan. Acaranya yaitu membaca Al-Quran, terutama surat Luqman dan Tabarok. Maksudnya agar kelak calon anak tersebut meneladani Luqman dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya ritual Jalukning Pangeran. Ritual ini dilaksanakan ketika kandungan berusia 3 bulan. Maksudnya yaitu orang tua meminta atun jaluk kepada Allah mengenai sifat atau jenis kelamin calon anaknya. Selanjutnya ritual ngupati. Ritual ini dilakukan ketika usia kandungannya mencapai 4 bulan. Ngupati artinya membuat sifat karena pada usia kandungan bulan Allah menetapkan sifat manusia, diharapkan Allah menetapkan sifat kepada anak tersebut dengan sifat yang baik-baik. Selanjutnya, ritual memitu. Tradisi memitu yang dilakukan oleh masyarakat Kedung sana merupakan bagian dari ritual kehamilan mencapai umur 7 bulan. Selanjutnya, ritual lolosi. Ritual ini ketika kandungan... Kakak, nantilah. Ritual ngongolosi. Ritual ini ketika kandungan mencapai usia 9 bulan. Lolos artinya lancar. Jadi ritual ini mengharapkan kelancaran ketika kelahiran. Selanjutnya ritual mapak bocah. Ritual mapak bocah artinya menyambut sang anak ketika baru dilahirkan. Acaranya berdoa bersama sambil membaca Al-Quran dan dilanjutkan dengan bacakan yaitu makan secara bersama dalam tampah yang berisi nasi lengkap dengan lauknya dan dilanjutkan dengan curak. Selanjutnya ritual puputan. Ritual ini dilakukan setelah pusar bayi putus. Umurnya dilakukan antara umur 3 sampai 7 hari. Ketika puputan juga sambil memberi nama untuk anak tersebut dan jika mampu sekalian melaksanakan akikah yaitu menyembelih kambing. 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan kambing. Selanjutnya setelah 40 hari ritual nyukur. Setelah 40 hari diadakan ritual nyukur. Acaranya yaitu mencukur rambut bayi. Rambut hasil cukuran ini akan ditimbang dan diuangkan beratnya berdasarkan harga emas pada saat itu. Dan uang tersebut akan disedekahkan melalui curak. Selanjutnya ritual mudun lemah. Mudun lemah adalah ritual turun tanah. Ketika bayi berumur 7 bulan, maksudnya yaitu mengenakan dan mempersiapkan sejak dini liku-liku kehidupan. Selanjutnya, ritual nyepi. Nyapi berasal dari kata sapi bahasa Jawa yang artinya pisah atau memisahkan. Dengan demikian, nyapi mempunyai arti upacara yang bertujuan untuk memisahkan hubungan menyusui antara anak dan ibunya.
Waktu yang paling baik untuk menyapi bayi jika bayi laki-laki ketika berumur 15 sampai 16 bulan. Jika perempuan 18 sampai 19 bulan. Jika melebihi umur tersebut baru disapi, menurut kepercayaan saat dewasa, anak tersebut akan menjadi orang yang bodoh. Selanjutnya, setelah menjalani ritual sekitar kelahiran, lanjut dengan ritual sekitar kematian, di mana setiap manusia itu pasti mengalami kematian. Ya, ini ritual sekitar kematian yang memandikan harus keluarganya dan berjenis kelamin yang sama. Mandinya pertama menggunakan air bersih, setelah bersih dilanjutkan lagi menggunakan air, kembang, dan sabun. Mengafani menggunakan kain putih 7 meter sampai 17 meter sebanyak 3 lapis, belum menghitung baju kurung dan juga menggunakan 3 ikat banting dan terdiri dari satu untuk kepala, untuk kaki, dan dua menggunakan kain putih 7 meter sampai 12 meter sebanyak 3 lapis. Belum menghitung baju kurung dan juga menggunakan 3 ikat banting yang terdiri dari satu untuk kepala, satu untuk kaki, dan dua di tengah. Menuju ke kuburan sambil membaca La ilaha illallah selama perjalanan sesampainya di kuburan. Kemudian dibacakan azan dan iqamah, kemudian mayit dimasukkan liang lahat. Kepalanya di utara menghadap kiblat dan ikat kepala. Kesimpulannya dari yang telah kami jelaskan tadi, tradisi ini tetap eksis di Cirebon meskipun gempuran moderitas terus mengerus Cirebon. Tradisi sekitar kelahiran dan kematian di Cirebon tetap lestari, tidak terpengaruh dengan budaya modern tersebut. Hal ini terbukti dengan tingkat solidaritas dan memegang teguh tradisi lokal sangat kuat. Hal ini sejalan dengan sebutan Cirebon sebagai wali kota. Sekian dari penjelasan dari saya. Saya lanjutkan lagi kepada Bu. Iya, terima kasih Mbak Taufik dan Bu Ayu atas pemaparannya terkait dengan siklus hidup masyarakat di Cirebon. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada teman-teman kelas B23 untuk bisa memberikan masukan, kritik, saran, ataupun pertanyaan terkait dengan hidup, siklus ritual hidup masyarakat Cirebon melalui komen di YouTube kami. Barangkali dari kami cukup sekian. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.